drops of this bromine water to each of our test tubes. We'll stopper the test tube and then give it a little shake and see what happens. So be sure you're recording your observations. Now we'll add 10 drops to the cyclohexane. We'll add 10 drops of bromine water to the cyclohexene. And we'll add 10 drops of bromine water to the toluene. So you can see now which hydrocarbons reacted and which ones did not. These are under normal conditions. Next, I'm going to turn off the lights in this fume hood and I will get out my UV flashlight so we can see if ultraviolet light changes anything with these reactions. So now you can record your observations for these reactions under UV light. Hopefully you're able to see that the cyclohexane was able to react in the presence of that UV light, and so was the toluene. Molekul alkana memiliki karakteristik yaitu memiliki ikatan jenuh atau tunggal yang lurus. Berikut merupakan pembuatan model dari molekul alkana. Ini merupakan model dari molekul alkana, di mana ini memiliki satu ikatan tunggal yang lurus. Berdasarkan model ini memiliki rumus molekul yaitu C3H8 atau disebut juga dengan propana. Molekul alkena memiliki karakteristik yaitu memiliki ikatan rangkap dua atau tak jenuh yang lurus. Berikut adalah proses pembuatan model dari molekul alkena. Ini merupakan model dari molekul alkena yang memiliki ikatan rangkap dua, yang ini yang lurus. Rumus molekul dari
Model ini adalah C3H6 atau disebut juga dengan propena. Molekul alkuna memiliki karakteristik yaitu memiliki ikatan rangkap 3 atau tak jenuh yang lurus. Berikut merupakan proses pembuatan model dari molekul alkuna. Ini merupakan model dari molekul alkuna di mana memiliki ikatan rangkap 3 ini atau tak jenuh yang lurus. Model molekul ini memiliki rumus molekul yaitu D3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwina Aprianti dengan NIM A1C1190017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ketiga yaitu bagian A. Jelaskan analisis Anda di mana letak kegagalan dan upaya perbaikan yang Anda sarankan dari hasil-hasil percobaan reaksi senyawa pada alkana. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Nah, hidrokarbon yang dimaksudkan di sini adalah jenis senyawa alkana. Hidrogen tak jenuh atau dapat dikatakan sebagai tak tersaturasi adalah hidrokarbon yang hanya memiliki satu ikatan rangkap saja. Jadi dalam video tersebut sudah dapat kita lihat bahwa hidrokarbon tak jenuh itu adalah sikloheksana dan toluena. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi kehilangan warna ungu dari KMNO4 hilang dari campuran, di mana warna ungu tadi yang berasal dari KMNO4 hilang dari campuran. Nah, hilangnya warna ungu ini disebabkan karena adanya reaksi antara ion MnO4. Kemudian yang B yaitu jelaskan analisis Anda di mana letak perbedaan mendasar dari hasil-hasil percobaan reaksi sederhana pada alkena dan alkuna. Nah, alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon alifatik yang mempunyai ikatan yang tak jenuh. Alkena disebut juga dengan alkilen atau secara umum alkena ini juga disebut sebagai olefin. Nah, di dalam alkena mempunyai ikatan Pi di dalam atom karbon. Nah, karena adanya ikatan rangkap pada alkena menyebabkan alkena ini bersifat tak jenuh karena mempunyai jumlah hidrogen pada alkena lebih sedikit dibandingkan alkana dengan jumlah karbon yang sama. Kemudian pada alkuna kebanyakan memiliki reaksi merupakan reaksi yang adisi. Nah, pada adisi pertama terbentuklah ikatan rangkap 2 dan pada adisi berikutnya terbentuk ikatan rangkap tunggal. Karena dengan pengaruh CCl4 dan NH4Cl dalam larutan HCl, etuna dapat mengadakan dimerisasi sehingga dihasilkan satu butena etuna. Sedangkan jika gas etuna dialirkan ke dalam tabung yang dipanaskan yang berisi katalisator Ni organo, terjadilah polimerisasi sehingga dihasilkan benzen. Nah, alkuna ini lebih reaktif dibandingkan dengan alkena yang di dalamnya menunjukkan sebuah polimerisasi dan oligomerisasi. Polimer yang dibentuk dalam alkuna disebut juga dengan volithelin yang digunakan untuk menunjukkan sifat semikonduktor. Alkuna ini mempunyai sifat yang sangat reaktif karena terdapat ikatan jenuh triple
yang mudah mengalami reaksi adisi. Kemudian yang C yaitu jelaskan gagasan kreatif Anda dalam merancang percobaan pengujian reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Nah, seperti pada tampilan tadi, untuk merancang suatu model dapat digunakan bahan yang mudah untuk kita temukan, yaitu belimbing yang dijadikan sebagai atom karbon, bawang sebagai atom hidrogen, dan lidi dijadikan sebagai ikatannya. Nah, pertama yaitu model pembuatan pada alkana, di mana molekul alkana memiliki ikatan tunggal yang lurus. Seperti yang ditampilkan pada video tadi, pembuatan model alkana ini dilakukan dengan menggunakan belimbing yang dijadikan sebagai atom karbon. Kemudian bimbing tadi ditusuk dengan menggunakan lidi yang sebelumnya setiap ujung lidi telah ditusukkan pada bawang, sehingga terbentuklah model alkananya yaitu C3H8 atau disebut juga dengan propana. Kemudian selanjutnya yaitu pada alkena. Seperti yang telah kita ketahui bahwa karakteristik dari alkena ini yaitu mempunyai ikatan rangkap 2 atau ikatan tak jenuh yang lurus. Nah, seperti pada video tadi, langkahnya sama seperti alkana, yaitu dengan menusukkan bagian ujung ke belimbing yang dijadikan sebagai atom karbon, tetapi yang membedakannya adalah pada ikatan rangkapnya, sehingga terbentuk suatu model dari alkana yaitu C3H6 atau bisa juga disebut dengan propena. Kemudian yang terakhir yaitu pada alkuna. Nah, alkuna ini pada umumnya mempunyai karakteristik yaitu memiliki ikatan rangkap 3 atau tak jenuh yang lurus. Nah, pertama yang dilakukan yaitu penusukan pada bawang, yang mana bawang ini dijadikan sebagai atom hidrogen, dan juga pada ujung lidi ditusuk juga dengan belimbing, sehingga model yang dihasilkan dari percobaan tersebut adalah mempunyai rumus molekul yaitu C3H4 atau bisa kita sebut juga dengan propuna. Baiklah, hanya itu jawaban dari pertanyaan nomor 3. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.